Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sore hari ini, Pak? Sehat, alhamdulillah. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber, yakni Bapak Firman SPD MPD, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bincang-bincang seputar mengenai kesiapsiagaan bela negara. Oke. Jadi yang ingin ada hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Seberapa penting menurut Bapak upaya bagi seorang dosen dalam menumbuhkan kesadaran bela negara sehingga pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi ini dapat berjalan secara optimal terlepas dari adanya tuntutan beban kerja dosen? Oke, langsung Bu Mu ya. Iya. Jadi mirip lah dengan apa ya jawaban sebelumnya ya bahwa bela negara sekarang bisa diinterpretasi sesuai dengan misalnya kondisi orang-orang yang akan melakukan. Misalnya kita dosen, kemudian mahasiswa itu punya konsep bela negara yang bisa berbeda misalnya kan tergantung bagaimana cara masing-masing kita menjalankan peran untuk menciptakan persatuan kesatuan dan menjaga keutuhan NKRI. Nah, seperti yang kita sering sampaikan diskusikan sebelumnya, misalnya dosen itu melakukan bela negaranya dengan melaksanakan tridharma pengajaran, penelitian, pengabdian. Kemudian mahasiswa melakukan bela negaranya dengan giat belajar supaya menjadi orang yang baik untuk menjaga kelangsungan bangsa dan negara. Jadi itu mungkin yang penting diperhatikan dulu. Kita harus memastikan bahwa setiap orang paham akan posisinya dan mengetahui apa yang bisa mereka lakukan untuk melakukan bela negara. Toh. Nah, sekarang terkait dosen mahasiswa tadi Bu Mu ya. Jadi ya apa yang seberapa penting? Penting sekali gitu kan. Jadi kalau mahasiswa sudah paham tentang apa kegiatan bela negara yang mereka lakukan, misalnya anggaplah tadi belajar. Jadi mereka tahu bahwa belajar itu sebenarnya adalah usaha untuk bela negara. Jadi mereka tahu bahwa tidak perlu lagi angkat senjata, tidak perlu lagi meruncingkan bambu untuk membela negara. Belajar saja dengan baik, menjadi orang yang baik, menjadi penerus bangsa yang baik itu sudah termasuk bela negara. Namun kalau mereka paham itu, kalau mereka sudah paham itu, ya mereka akan apa istilahnya ya? Itu secara tidak langsung menumbuhkan semangat mereka untuk apa namanya melakukan bela negara. Bilang ternyata tidak susah untuk bela negara. Belajar saja. Oke, saya membela negara dengan cara ini. Jadi dengan kesadaran itu akan menjadi motivasi mereka untuk belajar dengan baik dan misalnya selesai dengan tepat waktu, kemudian terjun ke masyarakat lebih cepat lagi dan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin Ya. seperti itu, Bung. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Jadi intinya apapun peran kita harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga hal yang demikian ini tidak merupakan salah satu bentuk dari upaya kita dalam membela negara. Oke, kemudian yang Ya. terakhir, Pak, bentuk lain dalam bela negara ini dapat dilakukan dengan melestarikan budaya Indonesia. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, ini salah satu dampak globalisasi yang kita hadapi di Indonesia khususnya ini adanya budaya luar yang masuk ke dalam negara kita. Contoh yang paling ngetren sekarang itu adalah budaya Korea. Nah, jika kita melihat uh, kaum pelajar khususnya mahasiswa kita itu lebih tertarik dengan budaya Korea yang dikemas dalam bentuk film. Bahkan beberapa di antara mereka banyak yang mengidolakan artis-artis Korea, bahkan boyband Korea. Uh, Kemudian bahasa Korea pun yang dikemas dalam bentuk lagu itu dengan mudah dihafal, dengan mudah dinyanyikan, dengan mudah dihafalkan. Sementara di satu sisi ini bahasa ini cukup sulit. Nah, berbeda dengan ketika kita mencoba mentelusuri dengan budaya kita sendiri. Contohnya kita di Sulawesi Barat. Nah, di Sulawesi Barat ini kita kenal dengan budaya seng-seng. Coba di antara mereka ada nggak yang bisa nyanyi lagu seng-seng dibandingkan dengan lagu Korea? Tentunya dia akan lebih tertarik dengan budaya Korea. Menurut Bapak, mengapa fenomena ini dapat terjadi? Oke, baik ya. Saya kira kalau mengapa terjadi itu kan salah satunya sudah dijelaskan tadi bahwa ini karena hampir batasan geografis sekarang itu hampir bisa diabaikan, gitu kan? Batasan geografis bukan lagi menjadi kendala bagi sebuah kebudayaan untuk
melakukan akulturasi dengan budaya lain misalnya. Anggap kayak contoh tadi Indonesia Korea gitu kan. Bahkan Mandar Korea kan tadi istilahnya. Jadi itu mungkin memang dampak dari perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini. Kemudian kenapa kira-kira banyak sekarang yang terutama generasi muda ya yang meninggalkan, yang banyak terpengaruh dengan budaya lain. Kemudian kesannya adalah mereka melupakan budaya Budaya asalnya. bangsa. Ya. Ya betul Pak. Iya, jadi ya ini perlu kita lihat sebenarnya. Kadang-kadang ini anggaplah seperti ini. Uh, Orang yang besar di gunung itu kalau lihat kabut sudah biasa saja. Toh. Tapi kalau orang gunung tersebut turun ke pantai, lihat laut luas itu langsung wah. Kan? Sebaliknya orang pantai berenang di laut itu, orang yang tinggal di pesisir pantai berenang ke laut itu uh, udah biasa saja. Tapi ketika mereka dibawa ke gunung, lihat kabut, langsung bilang, wah negeri di atas awan ini. Jadi apa yang tidak biasa di kita, kemudian ternyata tampilannya menarik, itu menjadi sebuah hal yang sangat menjadi perhatian. Samalah dengan mungkin budaya-budaya seperti K-pop, gitu kan, Korean Wave, Hallyu Wave, gitu kan. Jadi ketika berbicara tentang ranah hiburan, di Indonesia kan kalau bukan dangdut, sinetron, sinetron itu pun sinetronnya yang rata-rata sih ya aktingnya masih pas-pasan misalnya. Kemudian kalaupun musik itu musiknya juga sudah terbiasa di telinga mereka. Bahkan bahkan kalau misalnya kita dalam konteks orang Mandar tadi sayang-sayang itu sejak mereka di ayunan itu mereka dengar mama ibu mereka menyanyikan lagu sayang-sayang itu untuk pengantar tidur. Jadi itu sudah mereka hafal mati di kepala mereka. Terus tiba-tiba ketemu dengan lagu Korea, boyband Korea, yang kemasannya luar biasa, toh. Kita lihat Betul orang-orang Pak, Korea betul. itu kemasannya luar biasa. Kemudian jago joget, kemudian lagu-lagunya bagus. Nah, masyarakat kita yang terbiasa dengan anggaplah tadi dangdut, terus membanding-bandingkan, nih ternyata mereka lebih bagus. Maka itu adalah sebuah reaksi yang wajar ketika mereka lebih suka dengan budaya Korea, dengan budaya ya anggap tadi K-pop, Korean drama tadi gitu kan. Nah, itu menjadi PR buat kita bahwa kecenderungan seperti itu mengindikasikan bahwa ada yang tidak spesial dengan budaya lokal kita. Padahal sebenarnya luar biasa kan. Tapi orang-orang banyak terutama generasi muda menganggap itu sudah tidak spesial lagi. Kenapa memang dari sejak dulu sampai sekarang sayang-sayang tidak berubah. Misalnya contoh tadi kan lagu sayang saya itu tidak pernah berubah. Ya betul Pak. Kemudian tidak ada perubahan. Sementara di luar sana orang selalu mati-matian menciptakan inovasi, melakukan perubahan untuk menarik menarik konsumen. Nah, itu mungkin bedanya, Bu. Makanya kenapa orang Indonesia terutama tertarik dengan budaya di luar karena yang di sini sudah tidak spesial lagi menurut mereka dan yang di luar sana itu sangat spesial karena terus berubah mengikuti keinginan pasar. Jadi memang seperti itu, normal kalau dari seperti itu. Jadi ini PR sebenarnya, ini pekerjaan besar buat kita, terutama kita sebagai pendidik, gitu kan. Kita menjadi penting mengingatkan kepada anak-anak kita ini bahwa menyukai budaya tertentu itu boleh sebenarnya. Bagus seperti yang Bu Mu tadi bilang, ada yang sampai bisa bahasa Korea. Gitu. Itu kan bagus. Uh, Jadi PR buat kita adalah bagaimana mengemas budaya lokal kita ini, kita membuat inovasi untuk mengemas budaya lokal kita supaya lebih menarik dan itu akan pada gilirannya bisa menarik minat lagi anak-anak muda kita. Itu mungkin Bu Omo. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi hal yang dapat saya tangkap adalah salah satu bentuk upaya upaya bela negara yang dapat kita lakukan khususnya dalam memajukan dan melestarikan budaya kita sendiri adalah dengan melakukan inovasi-inovasi sehingga budaya ini dapat dikemas dalam bentuk yang menarik sehingga para pemuda sebagai generasi penerus bangsa itu dapat lebih mencintai budayanya sendiri dibandingkan dengan budaya dari negara lain. Oke, terima kasih Pak atas jawaban dan komentarnya yang
dapat memberikan saya pengetahuan terkait dengan bela negara ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.